sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Mari ya Allah, tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mau selalu berpegang pada Tuhan saja dan berjalan di jalan yang Tuhan sudah lalui. Biarlah kiranya Engkau menolong kami melalui sabda yang akan kami dengar hari ini. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Saya akan membaca dalam terjemahan baru 2. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari Minggu kemarin kita berhadapan dengan Injil yang menceritakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang mengumpulkan banyak hasil tanahnya, mengumpulkan banyak hartanya. Lalu orang kaya itu bilang apa? Ada yang masih ingat? Orang kaya itu bilang apa? Aman. Tenanglah jiwaku, beristirahatlah, makanlah dan minumlah, karena sekarang terkumpul harta bagimu untuk bertahun-tahun. Tenang nggak? Apa yang terjadi sama si kaya yang udah berhasil mengumpulkan semuanya itu? Mati. Mati.
Karena pada malam itu juga Tuhan Allah mendatangi dia dan mengatakan, hai kamu orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripada. Ibu Bapak, hari ini bacaan kita Matius. Ya. Matius yang mengatakan bahwa ada harta, ada barang di bumi yang kita butuhkan. Barang di bumi yang sangat berharga. Tapi harta, barang yang di bumi yang sangat berharga itu ternyata fana. Kena apa dia? Kena ngengat. Harta yang kena ngengat tuh apa ya? Kayu. Kena karat. Apa yang kena karat? Besi. Dan apalagi katanya satu lagi, pencuri akan membongkarnya. Apa yang biasa dicuri itu? Ya, barang-barang berharga ya, uang lah, emas lah, mungkin gadget, barang elektronik gitu ya. Ibu Bapak, hari ini kita berturutan ya, dari hari Ahad, hari pertama, hari Minggu kemarin kita diperlihatkan bahwa ternyata harta yang bertumpuk bertahun-tahun itu tidak bisa menyelamatkan jiwa orang kaya itu. Meskipun dia udah mengatakan, hai jiwaku, tenanglah, makanlah, minumlah, beristirahatlah sekarang, sebab ada bagimu harta bertahun-tahun. Ternyata nggak bisa menyelamatkan jiwa. Dan hari ini bacaan kita juga memperlihatkan bahwa apa yang dipandang berharga itu ternyata tidak abadi. Dia bisa kena ngenat, dia bisa kena karat, bahkan bisa dicuri oleh orang lain. Lalu kalau tema kita hari ini harta yang menyelamatkan, apa itu? Di sini dikatakan tidak terus terang memang dalam bacaan kita. Tetapi di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-24 terakhir ya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang, tetapi tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi mulai itu ya Matius memisahkan bahwa harta yang akan rusak, akan kena ngenat, akan kena karat, akan bahkan dicuri orang, itu adalah harta yang dari Mammon disebutnya. Tapi ada tuan yang namanya adalah Allah. Dan itu tidak akan kena karat, tidak akan bisa dicuri. Harta punya Allah. Dan Allah itu sendiri ada di surga. Karena itu di dalam ayat selanjutnya diperintahkan oleh Tuhan Yesus, carilah dulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan. Bagaimana mencari kerajaan Allah? Justru di ayat sebelumnya. Apa yang berharga sih di mata Allah? Itu yang harus kita cari. Apa yang penting di mata Allah? Itu yang harus kita perjuangkan. Ayat sebelumnya berbicara tentang memberi sedekah. Memberi pertolongan kepada sesama. Memberi kasih, peduli khususnya terhadap orang yang kecil, yang membutuhkan. Jadi ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, ada di mana? Ibu bapak pasti pernah mendengar cerita tentang seorang pendeta yang setiap kali naik ke hubungan
gereja ya, paling atas ada rooftopnya rupanya. Lalu dia berdoa, Tuhan, datanglah, saya rindu sama Tuhan. Setiap hari dia berdoa, saya rindu melihat Tuhan. Saya rindu berjumpa Tuhan. Udah 3 hari nih si pendeta udah mau frustasi nih. Tahu-tahu dari bawah ada suara. Woi pendeta, saya ada di bawah bersama umat saya. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, dalam Matius pasal 25, penghakiman terakhir, Tuhan bahkan mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang kecil. Mereka yang haus, mereka yang lapar, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang dalam tahanan. Kenapa memberi sedekah? Itu sebetulnya bentuk kepedulian. Harta di sorga itu adalah cipta kita kepada sesama kita. Sesama kita ini penting di mata Allah. Karena itulah harta di surga, bangunlah relasi yang baik dengan sesama kita. Bukan hanya dengan orang asing, bukan hanya dengan orang di gereja, tapi juga dengan keluarga di rumah. Karena biasanya kalau sama orang asing kita ramah ya, kita jaga perasaannya, jangan tersinggung. Kalau sama orang di rumah, suka nggak pakai filter nih, nggak pakai saringan nih mulutnya ya, keluarnya keras, blutuk gitu ya. Karena kita menganggap orang di rumah udah ngerti kita, orang di rumah mah pasti akan menerima kita apa adanya. Kalau orang lain kan asingnya, kita harus hati-hati. Semua, termasuk orang-orang di rumah, relasi itu harus kita jaga. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Berdoa, Tuhan bilang. Pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Tadi ada slide di depan. Berdoa bukanlah tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang apa yang Tuhan ingin perkatakan kepada kita. Jadi ibu bapak kadang-kadang kita tuh kalau berdoa sibuk ya. Saya mau minta apa ya sama Tuhan ya? Oh ya Tuhan, anak saya nih ya lagi bangun usaha baru. Apa ya? Oh cucu mau masuk universitas. Tuhan, tolong cucu. Wah semua dideret gitu ya. Keinginan kita, kepentingan kita. Kita diam nggak? Tanya nggak? Tuhan mau apa ya sama saya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan berpuasa. Artinya apa? Menahan diri. Menjadikan diri bukan sebagai matahari. Kemauannya harus diikuti, keinginannya harus dipenuhi, pendapatnya harus diterima. Pokoknya ayo kurang-kurangin. Ketika Tuhan bilang berpuasa, artinya kita diminta mengelola keinginan kita. Dan akhirnya kita bisa sampai kepada sikap Tuhan Yesus. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada harta yang bisa menyelamatkan kita. Harta itu adalah apa yang penting di mata Tuhan. Apa yang berharga bagi Tuhan. Harta itu termasuk di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan kita. Hari ini kita diingatkan untuk menjaga supaya kita betul-betul bisa mengarahkan mata kita kepada Allah. Sebab Allah yang akan menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Dan Dia akan tetap ada ketika semua tidak ada.
Dia akan tetap ada, bahkan ketika kita tidak ada, Dia tetap ada. Karena itu mari kita fokuskan, arahkan mata kita kepada Allah dan kita mengusahakan harta yang di surga itu bukan harta yang semuanya mamon, itu akan lenyap. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Allah, tolonglah kami untuk dapat mengenali apa yang paling berharga dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah menghabiskan seluruh waktu dan energi dan tenaga dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melihat apa yang penting, apa yang berharga di mata Allah. Dan itu menolong kami untuk menjadikannya juga sebagai fokus kami di dalam hidup ini. Mengejar apa yang penting di mata Tuhan, memperhatikan apa yang diperhatikan Tuhan, dan berjuang untuk apa yang diperjuangkan Tuhan. Mari biarlah kiranya hidup kami menjadi persembahan dan bukti dari iman kami kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.